Utama mereka dengan ormas-ormas Indonesia datang ke sana ketemu sama Raja Abdul Aziz? ya sebetulnya gini, stressing utama mereka itu kan pengen aliran sufi, madhab syafi'i kan mereka itu kan gini, dari sisi akidah Asy'ari, dari sisi akhlak Ghazali, dari sisi fikih Syafi'i, dari sisi tasawuf Qadiri kan gitu. Nah ini pengen tidak dianulir dan bahkan diakui itu. Apalagi di Indonesia ketika itu memang sedang sangat santer isu Wahabi. Makanya sering saya katakan bahwa Wahabi ini isu yang selalu diputar ulang untuk menggebuk dalam tanda kutip atau mencoba untuk selalu menghalangi dakwah tajdidiyah salafiyah ini. Dan itu dari masa ke masa. Lihat aja Kiai Haji Agus Salim dikatakan juga Wahabi. Kiai Haji Hamka dikatakan juga. Haji Rasul dikatakan itu juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikatakan itu. Maka betul yang dikatakan oleh Philip Hitti di dalam At-Tarikhul Islami bahwa Wahabi ini adalah isu yang digulirkan oleh musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini musuh. Kalau sekarang mereka yang dukung, mereka yang netral, itu nggak akan menggulirkan isu itu. Jadi isu itu diputar ulang terus untuk memojokkan, mendiskreditkan dakwah yang mulia ini dan tokoh-tokohnya. Karena apa? Dari tuduhan-tuduhan itu sampai hari ini kita tidak temukan. Contoh aja katanya Wahabi itu keras, sekte berdarah, membantai ribuan orang dan juga suka melakukan berbagai macam kekerasan pembantaian. Menjadi pertanyaan simpel. Tolong sebutkan satu saja jamaah haji Indonesia yang pernah digorok Wahabi. Satu aja, nggak usah 10 deh. Satu aja. Saya minta namanya dari daerah mana, entah itu Padang atau Cianjur atau Surabaya atau Sulawesi. Mungkin yang banyak yang dikasih makan kali Ustaz. Nah itu. Apalagi kalau sekarang ini yang suka nuduh Wahabi ini kan minimal kalau belum haji umroh. Bagaimana sekarang ini pelayanan ketika selama di Mekah, di Medina, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba kalau masjidnya itu ada di Jawa. Masjidil Haram, Masya Allah. Itu depan toilet kota infak semua itu. Nah, itu kan gitu. Tapi nggak ada di sana kota infak. Itu, Masya Allah. Sebentar Ustaz, kita kembali ke sejarah. Kenapa bisa santer isu Wahabi di Indonesia pada saat itu? Kan tadi Antum bilang karena lagi santer tuh istilah Wahabi sampai Buya Hamka sampai tadi kayak Ahmad Dahlan dituduh seperti itu. Isu Wahabi pada setiap generasi dan masa itu selalu dipicu oleh 3. Pertama adalah politik kekuasaan, otomatis Belanda. Kemudian keduanya adalah agama sosial. Jadi tokoh-tokoh ini yang memang memiliki grassroots, akar rumput kuat, tapi merasa tidak terpakai. Gitu. Akhirnya di sini tokoh-tokoh yang militan, yang progresif itu dihantam dengan isu itu. Nah, kerjasama dengan Belanda untuk digoreng terus. Makanya contoh aja kalau kita baca kitab Tuan Kurau yang dikarang oleh Onggan Parlindungan yang diteliti oleh Profesor Dr. Hamka, 85% kitab ini bohong. Itu Masya Allah. Bagaimana menghantam dari semua sisi dengan cara fitnah dakwah yang mulia ini dengan isu Wahabi yang mengadakan pesta seks di Mekah, melakukan pembunuhan ribuan orang, sama yang diusung oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Bahkan ini mungkin kitab sucinya orang-orang yang rajin menghantam Wahabi ini pasti pakai kitab ini, ya. Di mana kitab itu dari A sampai Z fitnah memang. Contoh aja di akhir kitab itu ada
cerita katanya ada seorang muadzin buta yang ketika itu sebelum adzan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, langsung dipenggal lehernya oleh Wahabi. Makanya ini kan sejarah, ini kan masa lalu, pertanyaannya kan 5 sejarah itu. Tolong sebutkan muadzin itu namanya siapa? Masjidnya, masuk nggak ada namanya? Oh, ini masalah kaitannya dengan sejarah yang fenomenal loh, kelasnya internasional. Masjid namanya muadzin. Di mana itu masjidnya? Kemudian kapan itu terjadi pemenggalan? Lalu bagaimana cara pemenggalannya? Syukur-syukur ditambah yang 6, kuburannya mana? Itu kan kalau kita bicara sejarah itu apa, siapa, kapan, kenapa, bagaimana, kan gitu. Apa contoh perang Badar? Kita bilang perang Badar. Kapan? Jelas tanggal tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, kan gitu. Bahkan siapa pelaku-pelakunya? Pasukannya dipimpin Rasulullah, anggota pasukannya 300 sekian. Di mana tempatnya sampai hari ini kita bisa kunjung? Nah, bagaimana terjadi peperangan itu bisa dirinci di dalam sejarah. Nah, sekarang kalau hanya sekedar lempar isu tanpa bisa menjawab ini, maka ini adalah fitnah. Dan yang menyampaikan ngibul. Nah gitu, fitnah ngibul. Oke, Nah, kita gitu. kembali lagi ke background pendidikan